Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadan Mayroza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Masruri. Saya Lisa Febrianti. Perkenalkan, nama saya Putri Pringadi. Perkenalkan, nama saya Kiki Sapitri. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa ialah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, berdasarkan topik pembicaraan, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan medium pembicara, berdasarkan gerakan tubuh, mimik muka, dan juga ekspresi. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Nah, ragam bahasa lisan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, ragam lisan baku digunakan pada situasi resmi atau formal, seperti di kantor, dalam rapat seminar, atau acara-acara kenegaraan. Ragam formal menggunakan kosakata baku dan kalimatnya terstruktur lengkap. Contohnya seperti kalian pernah kan melihat orang berpidato atau presenter yang sedang membawakan berita di televisi. Nah, biasanya mereka menggunakan bahasa yang baku untuk kegiatan tersebut. Yang kedua, ragam lisan non-baku. Biasanya dipakai pada situasi tidak resmi, seperti di warung, di kantin, di pasar, pada situasi santai dan akrab. Contohnya itu ketika kita melakukan percakapan dengan teman dalam sehari-hari. Ciri-ciri ragam bahasa yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, terikat ruang dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Dan yang keempat, dapat berlangsung tanpa alat bantu. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ragam formal. Yang kedua, ragam semi-formal. Dan yang ketiga, ragam non-formal. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Ragam formal atau ragam baku yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Bahasa baku tidak dapat digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk yang pertama, komunikasi resmi. Yang kedua, wacana teknis. Yang ketiga, pembicaraan di depan khalayak ramai. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Ragam semi formal. Ragam semi formal memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi hanya tidak secara konsisten dilakukan pada saat tujuan tertentu. Dalam hal ini, sebagai contoh yaitu bahasa jurnalistik, di mana biasanya pembaca berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan kadang di tengah-tengah kata-kata baku yang mereka ucapkan terselip kata-kata yang bisa kita gunakan untuk berbicara santai kepada lawan bicara kita dalam membahas topik yang tidak resmi. Ragam non-formal tidak mutlak untuk menggunakan pemakaian kata baku, atau dalam hal ini ragam non-formal berciri tidak sesuai kaidah atau yang tetap. Contohnya seperti pada saat kita ngobrol santai dengan teman. Ragam bahasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memerlukan lawan bicara orang kedua pada saat melakukan komunikasi. Jika tidak ada teman yang bisa untuk diajak bicara, maka itu tidak bisa disebut dengan komunikasi. Ciri yang kedua yaitu terikat dengan ruang dan waktu. Tentu saja pada saat kita melakukan komunikasi, kita memperhatikan situasi di sekitar kita. Ciri yang ketiga yaitu tidak memerlukan gramatika. Yang diperlukan di sini hanyalah intonasi, mimik wajah, dan gerak tubuh. Yang keempat yaitu tidak memerlukan alat bantu pada saat melakukan komunikasi. Yang diperlukan di sini hanyalah mulut untuk berbicara dan gerak tubuh pada saat melakukan komunikasi. Sekian penjelasan ragam bahasa dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.